Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat ialah menghadapkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai menurut syarat-syarat yang sudah ditentukan syariat. Sudahkah kita salat? Salatlah sebelum kita disalatkan. Tentu dua kalimat ini seringkali kita temui di berbagai tempat. Kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa salat adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Banyak dalil yang menyebutkan, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, bahwa salat itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya perintah untuk mendirikan salat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ada beberapa keutamaan salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, yang diantaranya salat diperintahkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi di-Isra' Mi'rajkan. Salat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Kewajiban salat adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka dikerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa, maka sambil terlentang, dan seterusnya. Dan salat adalah ibadah yang wajib ditunaikan setiap hari hingga ajal menjemput. Kewajiban salat 5 waktu mungkin masih banyak ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Walaupun ketika ditanyakan agamanya apa, dia menjawab beragama Islam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan salat bukanlah hal yang ringan. Tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari disebutkan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Di antaranya 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan di dunia yaitu: pertama, dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihilangkan tanda-tanda kesalehan di wajahnya. Ketiga, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Keempat, doanya tidak akan dikabulkan. Kelima, tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang saleh. Keenam, akan dibenci oleh kebanyakan orang. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal. Pertama, mati dalam kondisi terhina. Kedua, mati dalam kondisi lapar. Ketiga, mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Sedangkan 3 siksaan di alam kubur yaitu: pertama, kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Kedua, ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara api. Ketiga, di alam kuburnya akan ditemani ular besar, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyiksa yang diberi nama As-Suja'ul Aqra. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar adalah: pertama, hisab yang berat.
Kedua, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqamah menjaga salat 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.